Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita bahas tugas terlebih dahulu. Untuk soal yang pertama ini tentang garis yang bersilangan kemarin. Jadi kita mencari persamaan bidang yang memuat garis G1 dan sejajar garis G2. Yang pertama, kalau kita perhatikan di sini garis G1 itu masih dalam bentuk persamaan parametrik seperti ini, maka nanti akan kita ubah menjadi bentuk umum seperti yang bagian G2 seperti ini. Jadi untuk persamaan parametrik ini itu kita ubah dulu dalam bentuk persamaan simetrik ya. Kalau Anda masih ingat, jadi ini pertama kita ubah X sama dengan 3T, ini kita ubah dalam bentuk persamaan simetriknya, itu menjadi X dikurangi 0 ya. Jadi untuk bilangan yang tidak ada parameternya itu menjadi X1 nya, kemudian bilangan koefisien T ini berarti menjadi penyebutnya ya. Jadi ini langsung ditulis X per 3 pun juga boleh, tidak harus dituliskan di sini dikurangi dengan 0 ya. Kemudian yang kedua Y dikurangi 1 per 1. Jadi untuk satu yang ini, satu yang penyebut ini itu berasal dari koefisiennya T, sedangkan satu yang di sini itu berasal dari ini bilangan yang tidak memuat T. Kemudian yang ini, yang Z-nya juga sama ya. Nah, kalau sudah, dari persamaan simetrik ini akan kita jadikan dua bagian. Jadi dua bagian persamaan. Jadi kita buat seperti yang G2 ini. Untuk membuatnya, di sini saya memilih nanti yang bagian X ini saya pisahkan dengan yang Y. Kemudian nanti yang kedua ini nanti akan saya pisahkan, itu yang Y dengan Z nya, sehingga nanti akan kita miliki dua bentuk. Satu garis ini menjadi dua bentuk seperti pada bagian G2. Nah, dari sini ini kita ubah jadi G1 ini jadinya X sama dengan 3Y dikurangi 3. Atau di sini nanti yang satunya berarti 2Y dikurangi 2 sama dengan Z ya. Nah, nanti supaya kita sama dengan yang G2 ini, bentuk umumnya ini kita jadikan satu ruas saja antara X dengan Y ini, Y dengan Z. Jadi G1 nya nanti akan berubah menjadi X dikurangi 3Y dikurangi 3 ditambah 3 sama dengan 0, yang satunya 2Y dikurangi Z dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah, sekarang ini ya kita lakukan seperti contoh yang kemarin. Kita pilih salah satu bagian dari G1 ini yang akan kita kalikan dengan T lagi ya. Jadi persamaan. Nah, ini nanti tujuannya kita mau mencari apa kemarin, vektor normal bidangnya ya. Jadi di sini itu X dikurangi 3Y ditambah 3 ditambah dengan T dikali 2Y dikurangi Z dikurangi 2 sama dengan 0. Terserah Anda yang mau dikalikan T, yang belakang boleh, yang depan boleh ya. Kemudian ini akan jadi X
Nah, ini saya jadikan 1, 2T dikurangi 3Y ditambah 3 dikurangi 2T sama dengan 0. Nah, dari sini vektor normalnya, vektor normal bidang yang memuat G1 adalah, kita tinggal menulis pada bagian koefisien X, Y, dan Z ya. Ini berarti kalau kita tulis N, di sini berarti 1, 2T dikurangi 3. Oh iya, Z nya ini ketinggalan, ini masih lupa tadi ya. Ini tadi kan bagian Y nya sudah, ini kan Z dikurangi ZT ya, lupa tadi. ZT ditambah 3 dikurangi 2T sama dengan 0. Z nya berarti negatif T ya. Ini adalah vektor normal bidang yang memuat G1. Nah, sekarang jika sudah, kita akan mencari vektor arah dari garis G2 ya. Masih ingat persamaan G2 nya kan ini, berarti ini jadi A1, ini B1, ini C1, ini B2, ini C2. Jadi kita mencari vektor arah garis G2. Langkah berikutnya kita cari. Nah, jadi kalau garis itu vektor arah, kalau bidang itu vektor normal ya. Yang menggunakan determinan itu, masih ingat? Ini kan B1, B2 ya. B1 nya negatif 1, B2 nya 1, C1 nya 1, C2 nya 1. Kemudian ini satunya apa? A1, A2 ya. A1 nya 2, kemudian A2 nya 0, C1 nya 1, C2 nya juga 1. Ini A1, A2 berarti 2, 0, B1, B2 ini negatif 1, ini 1. Kita akan dihitung, ini berarti nilainya ini negatif 1 dikurangi 1 berarti negatif 2 ya. 2 ini negatif 2 juga, 2. Nah, kalau sudah terus sekarang langkah berikutnya adalah karena kita sudah punya vektor normal dan vektor arah, sedangkan bidangnya, jadi ini G1 ini, maaf ini tadi keliru ya menulisnya, jadi ini itu sudah menjadi persamaan bidang G1 tadi.
yang ini. Jadi ini bukan persamaan G1 lagi, tapi ini sudah persamaan bidang yang memuat G1. Jadi ini seharusnya ini persamaan bidang alfa, ya. Jadi kelupaan. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita tentukan, kita cari nilai T-nya, ya. Kita cari nilai T. Nah, ini karena bidang alfa itu sejajar dengan G2, maka vektor arahnya itu tegak lurus. Ini kan vektor bidangnya nanti tegak lurus dengan vektor arah dari garis, sehingga hasil kali titiknya sama dengan 0. Ini langsung saya kerjakan di bawahnya. 1, 2T dikurangi 3, negatif T dot negatif 2, ini dot ya, negatif 2,2 sama dengan 0. Ini dikurangi 4T ditambah 6, terus dikurangi 2T. Ini berapa? Ini 4, T-nya 6. Berarti T-nya itu berapa? 4/6. 4/6 atau 2/3. Nah, jika sudah, nah ini karena tadi yang ditanyakan itu hanya carilah persamaan bidang yang memuat garis G1. Nah, ini tadi yang terlupakan itu adalah misal bidang yang memuat G1 adalah bidang alfa, maka ini bidang alfanya yang ini, persamaannya yang ini tadi benar G1 ya, ini masih bentuk persamaan G1. Nah, itu ini persamaannya, kita sudah punya nilai T, kita tinggal substitusi ke salah satu. Boleh Anda substitusi ke yang atas, ke yang bawah juga boleh, sama saja, nanti sudah langsung ketemu persamaan bidangnya. Nah, ini agak saya kecilkan supaya kelihatan persamaan bidangnya. Nah, substitusi nilai T ini tinggal kita substitusi ke sini. Jadi ini tinggal disubstitusi ke sini. Nah, jadi langsung aja kita substitusi. Tinggal kita ganti X ditambah 2 kali 2/3 dikurangi 3 Y dikurangi Z dikali 2/3
tambah 3 dikurangi 2T sama dengan 0. X ditambah 2/3, ini 9 min 7 ya, min 14/3. Min 14/3 Y dikurangi 2/3 Z ditambah 3 dikurangi 4/3 sama dengan 0. Ini supaya tidak ada penyebut tiganya, itu berarti ini supaya mudah kita kalikan 3 semua. Ini kan 3 dikurangi 4/3, nanti kan hasilnya 5/3 ya. Ini langsung saja, nanti ini hasilnya 3x dikurangi 14y dikurangi 2z, ini ditambah 5 sama dengan 0. Ya sudah, ini persamaan bidangnya tuh.